Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah konsentrasi SDM dengan dosen pengampu Bapak Pulung Puryana, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Imelda Pratiwi, saya dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200467. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Digital dengan prodi S1 Manajemen. Saya akan membahas materi mengenai perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja sistem manajemen kerja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi, perusahaan, atau organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun tujuan kinerja adalah menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Selanjutnya, mengenai rencana pengembangan kinerja. Poin pertama yaitu kaitan yang erat dengan strategi bisnis. Organisasi semakin bertumbuh, penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen adalah untuk mengkomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan budaya, seperti fokus pada kualitas perbaikan atau pelayanan konsumen. Proses kinerja manajemen menyelesaikan tujuan dengan meyakinkan pertanggungjawaban karyawan dan tujuan yang berhubungan langsung dengan strategi organisasi. Rencana organisasi adalah adanya hubungan yang mengalir dalam organisasi melalui jenjang manajer. Poin yang kedua yaitu proses integrasi yang berkesinambungan. Kunci pengembangan lainnya adalah memperluas manajemen kinerja. Pihak perusahaan tetap memperhatikan jumlah hari kerja dalam setahun saat kinerja manajemen yang berhubungan dengan atasan dan bawahan. Poin yang ketiga yaitu pengembangan keahlian dan kompetensi. Perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya di lingkungan persaingan yang amat tinggi dengan mempertanyakan prosedur perencanaan bisnis. Nah, ada 6 nilai utama untuk memfokuskan seluruh karyawan. Yang pertama, komitmen terhadap lingkungan yang aman dan sehat. Dan yang kedua, komitmen pada kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, menghormati individu. Yang keempat, promosi kerjasama. Dan yang kelima, komitmen terhadap kesinambungan. Dan yang terakhir, penghargaan dan hadiah atas prestasi. Poin yang selanjutnya yaitu bauran model manajemen kinerja. Kecenderungan yang dominan dari pelaksanaan manajemen adalah dengan membayar pelaksanaan tersebut, meski secara luas dirasakan seperti sebuah rencana yang sulit untuk dilaksanakan dan jarang berhasil dalam mempertemukan tujuan mereka. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen kinerja total yang semakin bertambah pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen. Ini dikenal sebagai sebuah proses peringkasan dari organisasi untuk memperbaiki kinerjanya dan individu untuk memperbaiki kinerja mereka. Menggabungkan kedua hal tersebut dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemen. Di sini, saya akan membahas mengenai contoh pengembangan kinerja. Penelitian antara coaching, kinerja individual, motivasi kerja, dan hubungan secara tidak langsung antara coaching dan kinerja melalui motivasi kerja di antara karyawan yang bekerja di bagian support service, Departemen Production Service PT Internasional Nikel Indonesia Tbk dengan mengamati para karyawan yang menduduki berbagai jabatan, yakni mekanik, mason, welder, supervisor, dan manajer sebanyak 80 orang. Analisis jalur dengan 3 variabel yaitu coaching dan motivasi kerja serta kinerja individual. Di sini saya akan membahas
Coaching berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Coaching berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Ini berimplikasi bahwa semakin baik pelaksanaan proses coaching karyawan, maka motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung akan semakin meningkat. Dan inilah gambaran mengenai rencana pengembangan. 7 langkah pengembangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, penyelarasan sistem manajemen kinerja atau disingkat dengan SMK. Di antaranya ada program SMK saat ini, penjelasan pentingnya SMK, skenario kemungkinan perkembangan SMK, fleksibilitas rancangan SMK terhadap kemajuan zaman. Dan yang kedua, penjelasan tujuan dan manfaat SMK baru. Di antaranya, kemitraan, SMK membantu perubahan, penetapan tujuan 2-3 tahun, pengarahan program, perencanaan SMK, identifikasi karyawan kunci, langkah ikutan, tindak lanjut, aturan main, atau jangka waktu konsekuensi. Yang ketiga, penetapan kesepakatan dalam pengembangan dan pemanfaatan SMK. Di antaranya, pembentukan forum konsultatif, penetapan titik mula, penyusunan rencana kerja dan publikasi, persetujuan kerangka kerja, pemfokusan pelaksanaan target dan sumber daya, penggunaan forum konsultatif sebagai monitoring atau fasilitator, dan yang keempat, identifikasi faktor keberhasilan yang kritis. Di antaranya, konsultasi rencana strategis, pengkajian, finalisasi, pengkomunikasian, penggunaan SMK dalam seluruh bagian perusahaan. Dan yang kelima, pembentukan tim yang ditugasi memilih SMK. Di antaranya, identifikasi proses memberikan spirit, pengintegrasian SMK. Yang keenam, pengembangan kerangka display. Di antaranya, pelatihan individu, promosi penggunaan SMK, penyediaan grafik yang konsisten, prestasi grafik yang bervariasi, pemberian dukungan, dan pengkajian ulang. Dan yang ketujuh, fasilitasi pemanfaatan SMK. Di antaranya, perpanjangan penggunaan SMK, konsultasi dengan stakeholder, dan standarisasi SMK. Dan ini kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Anda juga bisa menggunakan kerangka kerja yang paling populer atau yang disebut dengan The Balance Scorecard atau BSC. Selanjutnya, pemilihan variabel kinerja. Di antaranya ada kuantitatif versus kualitatif, masa lalu versus saat ini versus masa depan, strategik versus operasional. Kesalahan dalam penentuan variabel kerja. Kesalahan dalam penentuan variabel kerja. Pengumpulan data diantaranya menentukan kebutuhan, rencana, pertimbangan, metode, dan pengecekan. Dari pembahasan materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan melalui manajemen kinerja banyak manfaat yang dapat diraih oleh suatu organisasi karena manajemen kinerja dapat membantu di dalam pencapaian perbaikan yang berkelanjutan. Di dalam kinerja organisasi meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai, mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.